Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyearah dengan 4 diode. Ini jadi penyearah gelombang penuh ya, menggunakan 4 diode atau diode bridge atau nama lainnya adalah kiprok. Kita akan simulasikan menggunakan Proteus. Jadi langsung saja kita buka Proteus yang sudah kita install. Oke, setelah terbuka, kita lihat di bagian kiri untuk device-device yang diperlukan ya. Di situ ada diode ya. Langsung saja kalian cari bridge di situ ya. Kemudian ada kapasitor, resistor dan trafo ya. Trafo tran 2P2S yang kita perlukan. Trafo ini nantinya digunakan sebagai step down. Jadi dari 220 kita turunkan menjadi sekitar 15 volt. Ya, langsung saja kita gambar ya. Langsung kita masukkan komponen-komponen yang diperlukan, yaitu trafo, diode bridge, dan resistor. Jadi di simulasi pertama kita menggunakan resistor saja, belum sampai ke kapasitor, agar teman-teman tahu perbedaan ketika menggunakan hanya resistor dan menggunakan kapasitor. Seperti itu nanti bisa membedakan. Langsung kita sambungkan semua komponen ya. Selanjutnya kita masukkan sumber tegangan. Sini menggunakan sinus. Kita sambungkan ke trafo. Kemudian jangan lupa ground juga harus dimasukkan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke alat ukur. Kita masukkan adalah AC voltmeter di titik inputan, AC voltmeter juga di titik outputan yang paralel terhadap resistor. Oke, selanjutnya adalah osiloskop. Osiloskop yang kita gunakan channel A dan channel B. Channel A masuk ke inputan diode bridge. Kemudian channel B masuk ke outputan diode bridge. Langkah selanjutnya adalah kita mulai mengatur sumber yang kita gunakan menggunakan VRMS 220 dan frekuensi 50 Hz. Jadi kita masukkan nilai yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita ya, listrik 220 50 Hz, dan kemudian kita setting trafo step down-nya bagian primary inductance. Di sini kita set di 200 Henry agar bisa menurunkan tegangan jadi sekitar 15 volt. Baik, sudah tersetting semua ya. 220 di step down kan, kita lihat di voltmeter nantinya, kemudian disearahkan dan hasilnya kita lihat di area voltmeter juga di osiloskop. Langsung saja kita simulasikan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini ya, dari 220 kita lihat jadi 15, sekitar 15 volt ya. Kemudian di area keluaran dari diode bridge bisa kita lihat di voltmeter nilainya adalah 14,4 sekian volt. Itu adalah nilai VRMS karena keluaran dari diode bridge masih berupa DC yang belum murni. Kemudian kita set di bagian osiloskop ya. Channel A, channel B, channel C kita buat
ground ya, untuk garis bantu 0. Channel D kita off-kan saja, tidak masalah. Kemudian posisi channel A kita buat di 0, channel B juga bisa di 0 untuk melihat perbedaannya. Kemudian setting di channel A tetap AC, kemudian di channel B DC. Di DC. Jadi ini sebenarnya sudah DC ya, tapi belum DC murni. Oke. Kemudian channel C sebagai garis bantu kita nolkan juga. Nah, ini garis nolnya adalah di channel C yang garis lurus warna pink ini. Kemudian kita setting untuk time per diff-nya adalah di 5 milisecond dan volt per diff-nya di 2 volt. Dua-duanya kita buat 2 volt. Jadi yang kuning ini ya, yang kuning ini adalah channel A sebagai inputan dari ini, dari penurunan trafo ini. Jadi 15,5 sekian. Lalu gelombang yang warna biru adalah gelombang yang sudah disearahkan oleh diode bridge. Jadi sebenarnya ini sudah gelombang DC, tapi belum DC murni karena ripple-nya terlalu tinggi. Hal tersebut terjadi karena kita belum memberikan filter ya. Jadi ini hanya resistor saja sehingga ripple-nya tinggi. Kemudian di sini kita bisa lihat ada perubahan frekuensi dari gelombang yang warna kuning ke gelombang yang warna biru. Ini disebabkan karena bagian lembah dari gelombang kuning ya, dari inputan itu dibalik menjadi ke atas, jadi puncak. Jadi bisa dilihat di situ yang awalnya gelombang kuning itu puncak lembah ya, ada 4 kotak ya. Ada 4 kotak untuk satu periode menjadi hanya 2 kotak di gelombang biru yang periodik ya. Seperti itu. Jadi bisa dipastikan frekuensinya menjadi 2 kali lipat. Jadi sama menggunakan 50 Hz, frekuensi dari keluarannya menjadi 100 Hz. Selanjutnya kita coba menggunakan kapasitor ya. Kita off-kan dulu, kita langsung coba menggunakan kapasitor. Kapasitor kita taruh di sini, di sebelumnya resistor. Kita sambungkan langsung. Nah, nilai kapasitor kita naikkan ya, bukan nano tapi kita menggunakan mikro. Ya, kita awalkan di 1 mikro saja ya. Langsung kita simulasikan. Nah, di sini mulai ada perubahan ya. Kapasitor ini digunakan sebagai filter. Ya. Jadi ini bisa menaikkan. Ya. Jadi ini belum DC murni, tapi sudah lebih bagus daripada yang tadi. Tapi ripple-nya masih lumayan ya. Ini kalau digunakan untuk alat elektronik kalian bisa rusak alat kalian karena masih banyak ripple-nya naik turun. Sedangkan DC murni yang bagus itu lurus ya. Kita coba untuk mengubah kapasitornya lebih besar di 10 mikrofarad. Oke. Kita lihat. Nah, ripple-nya ya naik turunnya sudah tidak sebanyak tadi. Oke. Tidak sebanyak tadi. Kemudian kita ubah lagi kapasitor dinilai 100 mikrofarad. Kita simulasikan. Nah, bisa dilihat ripple-nya semakin berkurang, semakin mendekati DC murni karena perubahan kapasitor. Namun, walaupun begitu, nilai C ini
Tidak sembarangan ya teman-teman, ini ada perhitungannya yang mungkin akan dipelajari di Al-Qadayah ya, untuk pencarian ripple. Baik, sekian penjelasan simulasi kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke dosen pengampu atau ke saya selaku PLP Lab Instrumentasi. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.